Halo teman-teman, apa kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Genardo dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan, bahaya, dan manajemen cookie. Oke, sedikit gambaran mengenai apa yang akan saya jelaskan nanti. Ada pengenalan cookie, ada manfaat dari cookie, ada bahaya dari cookie, dan cara untuk memanajemen cookie-cookie tersebut. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, jadi apa itu cookie? Secara sederhana, cookie adalah data teks yang dipasangkan oleh suatu website pada laptop atau komputer atau HP teman-teman ketika teman-teman mengakses website tersebut. Jadi misalnya teman-teman membuka www.google.com. Nah, google.com tersebut akan memasangkan satu atau beberapa data teks ke perangkat teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi apa sih gunanya data teks tersebut? Apa sih gunanya cookie ini? Yang pertama itu sebagai pengenal. Mungkin teman-teman ada yang sadar ya, ketika teman-teman mengakses suatu website, biasanya akan diminta teman-teman untuk login, di mana teman-teman masukin username atau email, kemudian masukin password dan melakukan login. Nah, jika teman-teman menutup website tersebut dan kemudian membukanya kembali, teman-teman tidak perlu lagi melakukan login. Kenapa? Karena cookie tersebut telah memberikan pengenal di perangkat teman-teman. Jadi websitenya sudah tahu kalau teman-teman itu sudah pernah melakukan login. Oleh karena itu teman-teman bisa langsung mengakses website tersebut. Yang kedua adalah personalisasi iklan, rekomendasi, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti misalnya teman-teman sedang berbelanja online. Kemudian ada tracking, jadi cookie tersebut dapat mencatat, oh teman-teman suka produk kecantikan misalnya. Jadi nanti produk yang direkomendasikan juga produk-produk kecantikan seperti itu. Nah, manfaat yang terakhir itu adalah pencatatan. Jadi misalnya nih, teman-teman mengakses suatu website untuk berbelanja online. Nah, teman-teman sudah memasukkan satu produk ke keranjang belanja teman-teman. Kemudian teman-teman tutup website tersebut dan teman-teman buka kembali websitenya, maka produk yang tadi teman-teman masukkan ke keranjang belanja akan tetap ada, jadi tidak hilang seperti itu. Nah, itu juga adalah perannya dari cookie, seperti itu. Kemudian, lalu apa sih bahaya dari cookie ini? Yang pertama, cookie ini dapat menjadi pintu masuk untuk serangan cyber. Jadi cookie sangat rentan untuk diserang oleh pihak ketiga, seperti itu. Dan yang kedua itu dapat mengganggu privasi. Untuk beberapa orang, cookie itu kan bisa mencatat nih aktivitas teman-teman. Oh, teman-teman klik ini, buka ini, tekan ini, dan lain-lain. Nah, bagi beberapa orang ini termasuk mengganggu privasi. Nah, jadi bagaimana kita memanajemen cookie? Yang pertama itu adalah membaca kegunaan cookie. Ketika teman-teman mengakses sebuah web, itu biasa ada notifikasi yang meminta teman-teman untuk menekan tombol accept all cookie atau menerima semua cookie mereka. Nah, tapi biasanya juga ada tombol kecil bagi teman-teman untuk melihat terlebih dahulu manfaat dari cookie tersebut, dan teman-teman juga boleh memilih cookie mana yang tidak ingin teman-teman sertakan. Seperti itu. Jadi ada contohnya, ketika teman-teman mengakses ini contoh satu website, jadi ada tombol untuk menerima cookie di sebelah kanan, dan juga yang ada tombol untuk membaca keterangan lebih lanjut yang dilingkari merah ini. Ketika teman-teman menekan tombol untuk membaca keterangan lebih lanjut, maka akan ada penjelasan mengenai kegunaan cookie. Nah, di sini ada untuk performa dan fungsionalitas, kemudian ada sosial media, kemudian ada untuk analisis, dan untuk periklanan. Jadi teman-teman dapat membaca, kalau teman-teman merasa tidak perlu atau tidak nyaman dengan cookie tersebut, teman-teman dapat mematikannya seperti itu. Nah, cara kedua adalah memanajemen cookie melalui browser. Jadi, bagaimana kita memanajemen cookie yang sudah ada di browser teman-teman saat ini? Nah, browser itu apa? Contoh browser itu seperti Firefox, Chrome, Google, Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana cara untuk memanajemen melalui browser itu? Yang pertama, teman-teman buka dulu browser teman-teman. Kemudian teman-teman harus mencari tempat penyimpanan cookie. Nah, tempat penyimpanan cookie untuk setiap browser itu berbeda-beda. Dan pada contoh kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tempat penyimpanan cookie pada browser Chrome. Jadi, teman-teman, yang pertama harus menekan tombol 3 titik ini pada pojok kanan atas Chrome.
Nah, ketika teman-teman tekan, nanti akan muncul gambar seperti di samping ini. Kemudian teman-teman pilih setelan. Setelah itu, teman-teman geser sedikit ke bawah, hingga teman-teman melihat adanya pilihan privasi dan keamanan. Nah, di sana baru teman-teman pilih yang bertuliskan cookie dan data situs lainnya, seperti yang ada lingkaran merah ini. Setelah teman-teman pilih, nanti pada gambar ini teman-teman dapat lihat ada berbagai jenis pengaturan yang dapat teman-teman lakukan. Misalnya, mengizinkan semua cookie. Kemudian ada juga untuk blokir cookie pihak ketiga dalam mode samaran. Ada juga blokir cookie pihak ketiga secara keseluruhan, dan lain-lain. Nah, mungkin yang perlu saya fokuskan itu adalah pilihan paling bawah yang melihat semua data situs dan cookie. Ketika teman-teman tekan tersebut, maka teman-teman akan diarahkan ke suatu halaman yang mendaftarkan semua cookie yang ada pada browser teman-teman. Nah, di sana teman-teman dapat menghapus cookie-cookie tersebut. Jadi teman-teman dapat memilih cookie mana yang teman-teman ingin dan cookie mana yang teman-teman ingin hapus, seperti itu. Nah, cara ketiga itu adalah dengan menggunakan cookie management tool. Mungkin yang melalui browser tadi agak memusingkan ya, harus klik ini, klik itu, klik ini, klik itu. Nah, ada tools atau alat yang dapat memudahkan teman-teman untuk memanajemen cookie teman-teman. Nah, ini di sini saya sudah sertakan linknya. Yang pertama ada Awesome Cookie Manager, kemudian yang kedua ada Edit List Cookie. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi contoh alat atau tools yang dapat teman-teman pakai untuk membantu kita. Nah, tapi pada contoh kali ini saya akan menjelaskan mengenai Awesome Cookie Manager. Jadi ketika teman-teman tinggal klik link ini, terus teman-teman pasang atau download, nah nantinya setelah teman-teman download akan tersedia di pojok kanan atas dari browser teman-teman. Ini yang di lingkar merah di sini. Nah, ketika teman-teman klik, maka akan muncul tampilan seperti yang di bawah. Nah, disinilah daftar semua cookie teman-teman. Jadi teman-teman dapat memilih cookie mana yang mau dihapus, atau teman-teman mungkin mau simpan dulu supaya kalau kehapus masih bisa dikembalikan, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman bisa pilih semua atau membatalkan pemilihan, atau teman-teman bisa simpan cookie terlebih dahulu baru teman-teman hapus, gitu. Jadi teman-teman pilih terus teman-teman hapus cookie yang teman-teman rasa tidak teman-teman perlu. Nah, ini beberapa sumber yang saya pakai dalam membuat presentasi ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak teman-teman atas perhatian dan kesempatannya.